Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang limit tak hingga fungsi aljabar. Masih bersama channel kita, Johannes Saputra Matematika. Silahkan like, komen, dan share. Bagi sahabat yang belum subscribe, kita tunggu ya. Adapun metode menyelesaikan limit di ketakhinggaan fungsi aljabar. Yang pertama dengan substitusi langsung. Kemudian yang kedua dengan membagi dengan pangkat tertinggi. Yang ketiga dengan merasionalkan. Untuk lebih jelas, kita bisa melihat tayangan berikut. Metode yang pertama, substitusi langsung. Nah, ketika ada bentuk limit X menuju tak hingga dari fx, maka kita tinggal mensubstitusi X dengan tak hingga. Sehingga limit X menuju tak hingga dari fx sama dengan F tak hingga. Untuk lebih jelas, kita lihat beberapa contoh soal berikut. Pertama, limit X menuju tak hingga dari X tambah 3. Sama dengan, artinya X kita ganti dengan tak hingga. Maka, sama dengan tak hingga kita tambah dengan 3. Nah, sekarang kita sudah sama-sama mengetahui tak hingga itu berapa. Tak hingga itu menyatakan bilangan yang sangat besar sekali. Ketika bilangan yang sangat besar sekali, kita tambah dengan 3, tentu hasilnya menjadi lebih besar lagi. Bilangan yang lebih besar lagi, kita menyatakan dengan tak hingga. Maka, tak hingga tambah 3 sama dengan tak hingga. Sehingga, limit X menuju tak hingga dari X tambah 3 adalah tak hingga. Soal yang kedua. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat kita tambah dengan 2X kurang 4. Artinya, X kita ganti dengan tak hingga. Maka, tak hingga dikuadratkan, kita tambah dengan 2 kali tak hingga, kita kurang 4. Tak hingga itu bilangan sangat besar, kita kuadratkan tentu tambah besar. Bilangan yang bertambah besar, itu dinyatakan sebagai tak hingga. Kita tambah dengan 2 kali tak hingga, itu sama dengan tak hingga, dikurang 4. Tak hingga tambah tak hingga, itu bilangannya sangat besar sekali. Kita kurang dengan 4. Artinya, bilangan itu masih bilangan yang sangat besar sekali. Sehingga, tak hingga, kita tambah dengan tak hingga, kita kurang 4, sama dengan tak hingga. Metode yang kedua, ketika substitusi langsung itu menghasilkan tak hingga per tak hingga, maka kita perlu membagi dengan pangkat tertinggi. Untuk lebih jelas, kita lihat beberapa contoh berikut. Tentukan nilai limit X menuju tak hingga dari X kuadrat kurang 2X tambah 3 per X tambah 3. Limit X menuju tak hingga dari X kuadrat kurang 2X tambah 3 per X tambah 3. Nah, dari sini kita lihat pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari pembilang itu adalah X kuadrat. Ya, pangkat tertinggi daripada penyebut adalah X. Sehingga, dalam fungsi X kuadrat kurang 2X tambah 3 per X tambah 3, maka pangkat tertingginya adalah pangkat 2 atau X kuadrat. Maka, setiap komponen kita bagi dengan X kuadrat. Sehingga, limit X menuju tak hingga dari X kuadrat per X kuadrat, kita kurang 2X per X kuadrat, kita tambah dengan 3 per X kuadrat, kita bagi dengan
X per X kuadrat tambah 3 per X kuadrat. Kita sederhanakan, maka kita peroleh limit X menuju tak hingga dari 1 dikurang 2 per X tambah 3 per X kuadrat, kita bagi dengan 1 per X tambah 3 per X kuadrat. Nah, kita sederhanakan. Sesuai dengan teorema, kalau bilangan kita bagi dengan tak hingga, dia menghasilkan 0, maka 1 dikurang 2 per tak hingga, berarti 0. Kita tambah dengan 3 per tak hingga kuadrat, juga 0. Kita bagi dengan 1 per tak hingga nilainya 0, tambah 3 per tak hingga dikuadratkan nilainya juga 0. Sehingga 1 dikurang 0 tambah 0 per 0 tambah 0. Maka kita sederhanakan, kita peroleh 1 per 0 atau sama dengan tak hingga. Soal yang kedua. Limit X menuju tak hingga dari 2X tambah 3 per 3X kuadrat tambah 5X kurang 2. Maka yang memiliki pangkat tertinggi adalah X kuadrat. Pangkat tertingginya X kuadrat. Sehingga setiap komponen pada fx kita bagi dengan X kuadrat. Maka limit X menuju tak hingga dari 2X per X kuadrat tambah 3 per X kuadrat kita bagi dengan 3X kuadrat per X kuadrat tambah 5X per X kuadrat kita kurang dengan 2 per X kuadrat. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2 per X tambah 3 per X kuadrat kita bagi dengan 3 tambah 5 per X dikurang 2 per X kuadrat. Maka kita ganti X dengan tak hingga, berarti 2 per tak hingga sama dengan 0. Kita tambah dengan 3 per tak hingga dikuadratkan sama dengan 0. Kita bagi dengan 3 tambah 5 per tak hingga itu 0. Dikurang 2 per tak hingga dikuadratkan itu juga 0. Maka kita sederhanakan 0 kita bagi dengan 3. Sama dengan 0 dibagi bilangan, maka nilainya adalah 0. Sehingga nilai limit X menuju tak hingga dari 2X per 3X kuadrat tambah 5X kurang 2 sama dengan 0. Oke, mudah bukan? Nah, sekarang kita lihat soal yang ketiga. Tentukan nilai dari limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 4 tambah 2 per 3 dikurang 5X pangkat 4. Nah, pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Nah, maka setiap komponen kita bagi dengan X pangkat 4. Sehingga limit X menuju tak hingga dari 3X kuadrat 3X pangkat 4 tambah 2 per 3 dikurang 5X pangkat 4 adalah limit X menuju tak hingga dari 3X pangkat 4 per X pangkat 4 tambah 2 per X pangkat 4 kita bagi dengan 3 per X pangkat 4 dikurang 5X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4. Maka kita sederhanakan diperoleh limit X menuju tak hingga dari 3 tambah 2 per X pangkat 4 kita bagi dengan 3 per X pangkat 4 kita kurang dengan 5X pangkat 4 kita bagi dengan X pangkat 4. Maka kita sederhanakan, kita peroleh 3 tambah 0 kita bagi dengan 0 dikurang 5. Maka kita peroleh min 3 per 5. Dari 3 contoh soal ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Untuk A dan B elemen bilangan real, maka limit X menuju tak hingga dari fx, yaitu limit X menuju tak hingga dari berupa pecahan atau fungsi rasional, maka kita lihat pangkat tertinggi.
Jika M, yaitu pangkat tertinggi dari pembilang, besar dari P, yaitu pangkat tertinggi daripada penyebut, maka limit X menuju tak hingga dari Fx nilainya tak hingga. Ini bisa kita lakukan pada soal yang pertama ini. Pada soal yang pertama, limit X menuju tak hingga dari X kuadrat kurang 2X tambah 3 per X tambah 3. Nah, pangkat tertinggi dari pembilang, yaitu X kuadrat, lebih besar dari pangkat penyebut X. Sehingga soal nomor 1 ini nilainya tak hingga. Artinya apa? Kalau soalnya ini objektif, maka kita bisa langsung menggunakan bentuk umum pertama ini. Maka untuk soal nomor 1, karena pangkat tertinggi pembilang besar daripada penyebut, maka nilai limit X menuju tak hingga dari Fx adalah tak hingga. Untuk soal yang kedua ini, pangkat tertinggi pembilang, pangkat 1, lebih kecil dari pangkat tertinggi dari penyebut, yaitu pangkat 2, maka kalau soal ini objektif, maka ini dengan mudah bisa kita jawab. Limit X menuju tak hingga dari 2X tambah 3 per 3X kuadrat tambah 5X kurang 2 sama dengan 0. Karena pangkat pembilang, pangkat 1, lebih kecil daripada pangkat penyebut, yaitu pangkat 2. Untuk soal yang ketiga, pangkat tertinggi pembilang adalah pangkat 4. Sementara pangkat tertinggi dari penyebut juga pangkat 4, artinya pangkat tertingginya sama. Maka berlaku jika M sama dengan P, maka limit X menuju tak hingga dari Fx adalah hasil bagi koefisien pangkat tertinggi. Soal nomor 3 ini, pangkat tertingginya pangkat 4, koefisien pembilang itu 3, koefisien penyebut itu min 5, maka jawabannya 3 dibagi min 5 atau min 3 per 5. Nah, sehingga kalau ada soal seperti ini, misalnya soal ini objektif. Soal pertama, limit X menuju tak hingga dari 3X kuadrat tambah 5X kurang 7 per 10X pangkat 3 tambah 5X sama dengan berapa? Kita lihat di bentuk umum pertama. Pangkat tertingginya berapa? Pangkat 3. Artinya pangkat penyebut. Penyebut lebih tinggi daripada pembilang. Maka dia memenuhi kondisi yang kedua. Jika M kecil dari P, maka limit X menuju tak hingga dari Fx nilainya 0. Sehingga soal nomor 1 ini jawabannya 0. Karena M kecil dari P atau 2 kecil dari 3. Misal kalau soalnya seperti ini. Limit X menuju tak hingga dari 3X kuadrat kurang 4 dikuadratkan. Kita bagi dengan 6X pangkat 4 tambah 3X kuadrat kurang 5X tambah 1. Maka kita cukup melihat pangkat tertinggi. Pada pembilang itu adalah 3X kuadrat pangkat 2. Berarti itu 9X pangkat 4. Untuk penyebut, pangkat tertingginya adalah pangkat 4, yaitu suku 6X pangkat 4. Pembilangnya 9X pangkat 4, penyebutnya 6X pangkat 4. Karena pangkat tertinggi pembilang sama dengan penyebut, maka nilainya sama dengan 9 per 6. Kita sederhanakan 3 per 2. Oke. Soal yang ketiga. Limit X menuju tak hingga dari 2X kurang 1 pangkat 4 kita bagi dengan 3X kurang 1 kali 5X kuadrat tambah X. Pada pembilang kita lihat pangkat tertinggi 2X dipangkatkan 4. 2X dipangkatkan 4, maka dia menghasilkan 16X pangkat 4. Sementara pada penyebut kita cukup mengalihkan 3X karena itu pangkat tertinggi dikali dengan 5X kuadrat juga pangkat tertinggi. Maka
3x kali 5x kuadrat itu adalah 15x pangkat 3. Pada pembilang itu 16x pangkat 4. Pada penyebut itu 15x pangkat 3. Maka pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut. Sehingga nilai limit x menuju tak hingga dari fx ini adalah tak hingga. Nah, sekarang kita lihat metode yang ketiga, yaitu merasionalkan. Kita lihat beberapa contoh soal berikut. Soal yang pertama. Limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat tambah 2x kurang 3, kita kurang dengan akar dari x tambah 2. Maka, ketika kita substitusi x sama dengan tak hingga, ini menghasilkan bentuk tak hingga kurang tak hingga. Ini merupakan bentuk tak tentu. Maka, langkah yang kita lakukan adalah kita rasionalkan. Bentuk rasionalnya adalah akar x kuadrat tambah 2x kurang 3, kita tambah dengan akar dari x tambah 2. Sehingga, limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat tambah 2x kurang 3, kita kurang akar x tambah 2, itu kita kali dengan akar sekawannya, akar x kuadrat tambah 2x kurang 3 tambah akar dari x tambah 2 per akar dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 tambah akar dari x tambah 2. Oke. Nah, kita selesaikan, kita kalikan sesama pembilang, maka diperoleh x kuadrat tambah 2x kurang 3 kurang x tambah 2, kita kali 1 per akar dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 tambah akar dari x tambah 2. Maka kita sederhanakan diperoleh limit x menuju tak hingga dari x kuadrat tambah x kurang 5 per akar dari x kuadrat tambah 2x kurang 3 tambah akar dari x tambah 2. Nah, sekarang kembali ke metode yang kedua, yaitu kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi di sini adalah pangkat 2, x pangkat 2. Maka, setiap komponen kita bagi dengan x pangkat 2. Berarti, limit x menuju tak hingga dari x kuadrat per x kuadrat tambah x per x kuadrat kurang 5 per x kuadrat kita bagi dengan akar x kuadrat tambah x pangkat 4 tambah 2x per x pangkat 4 dikurang 3 per x pangkat 4, kita tambah dengan akar x per x pangkat 4 tambah 2 per x pangkat 4. Nah, sehingga kita sederhanakan diperoleh limit x menuju tak hingga dari 1 tambah 1 per x kurang 5 per x kuadrat, kita bagi dengan 1 per x kuadrat tambah 2 per x pangkat 3 kurang 3 per x pangkat 4 tambah akar 1 per x pangkat 3 tambah 2 per x pangkat 4. Sehingga kita ganti x dengan tak hingga, maka bilangan dibagi tak hingga menghasilkan 0. Maka jadinya 1 tambah 0 dikurang 0 per akar 0 tambah 0 dikurang 0 tambah akar 0 tambah 0. Sehingga diperoleh 1 per 0. Bilangan kalau dibagi dengan 0 berarti menghasilkan tak hingga. Nah, kalau soal ini objektif, maka limit x menuju tak hingga dari akar ax kuadrat tambah bx tambah c kurang akar dari px kuadrat tambah qx tambah r. Kita lihat di sini, nilai a dan p. A itu apa? Koefisien x kuadrat. P juga koefisien x kuadrat yang kedua. Untuk soal ini, limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat tambah 2x kurang 3, maka nilai a itu 1, yaitu koefisien x kuadrat, dan nilai p dari akar x tambah 2, maka pada x tambah 2 tidak ada suku yang merupakan pangkatnya adalah x kuadrat, maka nilai p-nya 0. Berarti 1 besar dari 0. Maka memenuhi nilainya adalah tak hingga.
Soal yang kedua. Limit X menuju tak hingga dari akar 5X kurang 3, kita kurang dengan akar X tambah 7. Nah, ini secara konsep, maka juga kita kali dengan akar sekawan. Berarti limit X menuju tak hingga dari akar 5X kurang 3 kurang akar X kuadrat tambah 7 kali akar 5X kurang 3 tambah akar X kuadrat tambah 7 per akar 5X kurang 3 tambah akar X kuadrat tambah 7. Maka kita selesaikan. Diperoleh limit X menuju tak hingga dari 5X kurang 3 kurang X kuadrat tambah 7 per akar 5X kurang 3 tambah akar X kuadrat tambah 7. Nah, setiap komponen kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2, yaitu X kuadrat. Maka, untuk pembilang, 5X per X kuadrat dikurang 3 per X kuadrat dikurang X kuadrat per X kuadrat dikurang 7 per X kuadrat. Untuk penyebut, itu dibagi dengan X pangkat 4. Kenapa? Karena dia berupa akar di dalam akar. Akar dari X pangkat 4 adalah X pangkat 2. Sama saja dengan pangkat tertinggi dari pembilang. Nah, sehingga semua komponen pada penyebut kita bagi dengan X pangkat 4. Nah, maka kita sederhanakan, diperoleh 0 dikurang 0 kurang 1 kurang 0. Kita bagi dengan akar 0 kurang 0 tambah akar 0 tambah 0. Maka diperoleh min 1 per 0. Nah, berarti min bilangan dibagi 0 hasilnya tak hingga. Atau kalau soal ini objektif, maka dengan mudah kita bisa menjawab soal ini. Nah, nilai A, koefisien X kuadrat pada 5X kurang 3, itu kan tidak mengandung unsur X kuadrat. Maka koefisien X kuadratnya 0. Artinya nilai A sama dengan 0. Untuk X kuadrat tambah 7, maka koefisien X kuadratnya adalah 1. Artinya 0 kecil dari 1 atau A kecil dari P. Maka nilai limitnya adalah min tak hingga. Soal yang ketiga. Limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat kurang 4X tambah 5. Kita kurang dengan akar 2X tambah 1 dikuadratkan. Nah, ini kita selesaikan. Limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat kurang 4X tambah 5 dikurang 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Nah, kita kali dengan akar sekawan, ya. Kemudian kita kalikan, kita peroleh limit X menuju tak hingga dari 4X kuadrat kurang 4X tambah 5 kurang 4X kuadrat tambah 4X tambah 1 per akar dari 4X kuadrat kurang 4X tambah 5 tambah akar dari 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Nah, kita sederhanakan, diperoleh limit X menuju tak hingga dari min 8X tambah 4 per akar 4X kuadrat kurang 4X tambah 5 tambah akar dari 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Berarti pangkat tertingginya adalah X pangkat 1, atau kalau di dalam akar berarti X pangkat 2. Nah, maka kita peroleh seperti ini. Nah, kita sederhanakan, diperoleh min 8 tambah 0 per akar dari 4 kurang 0 tambah 0 ditambah akar dari 4 tambah 0 tambah 0. Kita sederhanakan, diperoleh min 8 per 2 tambah 2 atau min 8 per 4 sama dengan min 2. Kalau soal ini objektif, maka soal ini dengan mudah bisa kita jawab. Nah, dari soal ini dilihat limit X menuju tak hingga dari 4X kuadrat kurang 4X tambah 5 dikurang akar dari 4X kuadrat tambah 4X tambah 1, maka koefisien X kuadratnya sama-sama 4X kuadrat. Yang satu lagi juga 4X kuadrat, berarti nilai koefisiennya sama. Maka nilainya adalah B dikurang Q per 2 akar A, yaitu min 4 kurang 4 per 2 akar 4. Maka diperoleh hasilnya nanti adalah min 2.
Nah, berdasarkan bentuk umum ini, kalau soal ini objektif, maka ini dengan mudah bisa kita jawab. Koefisien X kuadratnya sama, artinya A sama dengan P, maka B dikurang Q per 2 akar A, yaitu 3 koefisien X yang pertama, dikurang min 1 koefisien X yang kedua, kita bagi dengan 2 akar A. Maka kita peroleh akar 2. Soal yang kedua, limit X menuju tak hingga dari akar 3X kuadrat tambah 4X tambah 1 dikurang akar X kurang 1 dikuadratkan, maka kita olah terlebih dahulu. Limit X menuju tak hingga dari akar 3X kuadrat tambah 4X tambah 1 dikurang akar dari X kuadrat kurang 2X tambah 1. Karena koefisien X kuadrat yang pertama itu 3, diperoleh dari 3X kuadrat. Koefisien X kuadrat yang kedua 1 diperoleh dari X kuadrat, maka 3 besar dari 1, maka nilainya adalah tak hingga. Soal yang ketiga, limit X menuju tak hingga dari X tambah 2 dikurang akar dari 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Nah, kita olah terlebih dahulu. Limit X menuju tak hingga dari akar X tambah 2 dikuadratkan kurang akar dari 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Nah, maka kita peroleh limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat tambah 4X tambah 1 dikurang akar dari 2X kuadrat kurang 4X tambah 1. Koefisien X kuadrat yang pertama itu 1, koefisien X kuadrat yang kedua itu 2, maka 1 kecil dari 2 sehingga nilainya adalah min tak hingga. Nah, untuk lebih memahami materi ini, maka silakan sahabat mencoba mengerjakan soal-soal ini. Baik, demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.